Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Auto glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy. Adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya. Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kilikili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan, jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta.
Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep,
Saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Oto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Dedi. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Dedi, Oto heran. Dedi pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Dedi. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aep. Ibunda Vina Sukaesih bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani.
Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Otu glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Dedi, adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara, mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Dedi, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya. Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kilikili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan. Jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan.
Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy.
Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Dedi, Otto heran. Dedi pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aib agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Dedi. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aib. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aib itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aib. Ibunda Vina Sukeasih bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya,
Beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin. Auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Auto glowing. Tuh Mbak Niki, sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia, karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy, adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara, mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya. Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kilikili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan. Jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter,
hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya.
Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Dedi. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aep. Ibunda Vina Sukaesih bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N,
terlihat Nikita menyebut Pegi berwajah jelek. Udah pakai filter si Pegi mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Pegi, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Pegi tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Pegi justru kebanjiran job. Bahkan kini Pegi diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Pegi Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Pegi pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Pegi sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Pegi rupanya hendak diubah penampilannya. Pegi pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Pegi, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Pegi. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Pegi. Setelah perawatan, terlihat wajah Pegi memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Pegi bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Pegi, netizen dibuat terkejut. Sebab Pegi konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Pegi. Makasih Nikmir, rejeki Pegi Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Pegi Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Pegi indah pada waktunya, Bang Pegi Otu glowing, tuh Mbak Niki sekarang Pegi udah perawatan. Sebelumnya, sosok Pegi Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Pegi memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Pegi sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Pegi kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Pegi, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Dedi, adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara, mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Dedi, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Pegi Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya. Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Pegi jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kilikili pengacara Pegi. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Pegi yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan. Jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya. Sambung Niko. Pegi Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Pegi Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Pegi Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Pegi perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Pegi saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Pegi berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Pegi tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Pegi justru kebanjiran job. Bahkan kini Pegi di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Pegi Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Pegi pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Pegi rupanya hendak diubah penampilannya. Pegi pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Pegi memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Pegi bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Pegi, netizen dibuat terkejut.
Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa?
tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal AF itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AF. Ibunda Vina Sukeasih bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani.
Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke. Iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir. Rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Otu glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia, karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy, adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara, mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya. Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kilikili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan, jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan.
Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia.
Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan aib. Ibunda Vina Sukaesih bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya.
Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin. Auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Auto glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia, karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Dedi, adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Dedi, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya. Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa. Ucap Niko Kilikili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan, jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya.
Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani.
Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan aib. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy.
Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Otu glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia, karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Dedi, adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Dedi, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya. Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa. Ucap Niko Kilikili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan, jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan.
Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil,
ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aib. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter.
Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Auto glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Dedi, adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara, mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Dedi, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya. Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kilikili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan, jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah.
Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini Bandak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu.
Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri tiga DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya satu, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan aib. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya satu, yakni di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter,
Hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy auto glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia, karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy, adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara, mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya. Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kilikili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan, jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan.
Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap,
ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri tiga DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya satu, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aep. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya satu, yakni di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing.
Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin. Auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Auto glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia, karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Dedi, adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Dedi, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya. Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa. Ucap Niko Kilikili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan, jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing.
gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AF. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Otu glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy, adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara, mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan. Jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aep. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy, mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy auto glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy. Adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan, jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aep. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Otu glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy. Adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan. Jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AF. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Otu glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy. Adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan, jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aep. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy, mukanya emang dasar jelek ya, jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Auto glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy, adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara, mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan. Jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aep. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Otu glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy. Adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kilikili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan, jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aep. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy, mukanya emang dasar jelek ya, jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir, amin. Auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Auto glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy, adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara, mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan. Jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aep. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Auto Glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy. Adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan, jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aep. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Otu glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy. Adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kilikili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan, jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AF. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Auto Glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy. Adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan, jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aep. Ibunda Vina, Sukaisi, bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy, mukanya emang dasar jelek ya, jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy auto glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy. Adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan, jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AF. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Otu glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy. Adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan. Jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aep. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy, mukanya emang dasar jelek ya, jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Otu glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy. Adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kilikili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan, jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aep. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Auto glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy, adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara, mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan. Jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aep. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Auto glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy. Adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan, jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AF. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy, mukanya emang dasar jelek ya, jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Otu glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy, adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara, mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan. Jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aep. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Otu glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy. Adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan, jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aep. Ibunda Vina, Sukaisi, bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy, mukanya emang dasar jelek ya, jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Auto glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy. Adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kilikili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan, jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AF. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Otu glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy. Adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan, jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aep. Ibunda Vina, Sukaisi, bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy, mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy auto glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy. Adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan, jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AF. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Auto Glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy, adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara, mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan. Jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AF. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Otu glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy. Adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan, jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aep. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Otu glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy. Adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan. Jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aep. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Otu glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy. Adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan, jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aep. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy, mukanya emang dasar jelek ya, jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Auto glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy, adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara, mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan. Jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aep. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Auto Glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy. Adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan, jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aep. Ibunda Vina, Sukaisi, bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy, mukanya emang dasar jelek ya, jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir, amin. Auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Auto glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy, adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara, mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan. Jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aep. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Auto Glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy. Adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan, jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AF. Ibunda Vina, Sukaisi, bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy, mukanya emang dasar jelek ya, jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Auto glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy. Adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan, jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aep. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Auto Glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy. Adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan, jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aep. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy, mukanya emang dasar jelek ya, jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Otu glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy. Adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kilikili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan, jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AF. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy, mukanya emang dasar jelek ya, jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Auto Glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy. Adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan. Jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aep. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Otu glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy. Adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan, jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aep. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Otu glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy, adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara, mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan. Jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aep. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Otu glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy. Adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan, jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aep. Ibunda Vina, Sukaisi, bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy, mukanya emang dasar jelek ya, jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Auto glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy, adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara, mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan. Jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan Aep. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Auto Glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy. Adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan, jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AF. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Auto glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy. Adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan, jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AF. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Udah pakai filter si Peggy mukanya emang dasar jelek ya jelek aja. Tuh endorse tuh klinik, siapa tahu mau endorse si Peggy, ucap Nikita Mirzani. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy. Ini setelah treatment agak bentol sedikit ya, nanti pulang mulai kempes. Ini serum kita suntikin, nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke, iya, imbuh Peggy. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Netizen pun ramai menyinggung Nikita Mirzani yang sempat menghina Peggy. Makasih Nikmir, rejeki Peggy Setiawan mulai mengalir amin, auto jadi ganteng Peggy Setiawan. Berkah dan sukses selalu. Akhirnya Peggy indah pada waktunya, Bang Peggy Auto Glowing, tuh Mbak Niki sekarang Peggy udah perawatan. Sebelumnya, sosok Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Usai bebas dari penjara setelah jadi korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Peggy memang banyak diwawancarai media. Namun entah kenapa tiba-tiba artis Nikita Mirzani justru menyindir Peggy sebagai sosok yang tak tahu adab. Kalau Peggy kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang yang namanya Peggy, yang baru keluar dari penjara salah tangkap itu enggak ada adabnya, enggak tahu diri, enggak tahu terima kasih. Keluarganya dibantu sama Kang Deddy. Adiknya disekolahin tapi dia keluar dari penjara. Mungkin dia ngikuti lawyernya, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menemui Kang Deddy, sindir Nikita Mirzani. Kliennya dihina, pengacara Peggy Setiawan, Niko Kilikili pun membelanya.
Menurut Niko, tak seharusnya ada orang yang menyudutkan Peggy jika tidak tahu persoalan asli kasus Vina seperti apa. Kasihan, orang tidak ngerti apa-apa terus disudutkan. Kasihan, dia baru keluar dari penjara, mentalnya baru dipulihkan, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ucap Niko Kili-Kili pengacara Peggy. Lebih lanjut diungkap Niko, sebaiknya jangan cepat menilai seseorang hanya dari satu kejadian saja. Karenanya Niko pun meminta agar publik tidak menghakimi Peggy yang baru bebas dari penjara. Jadi kita sebagai manusia itu harus punya rasa kemanusiaan. Jangan cepat kita menjudge seseorang kalau kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya, sambung Niko. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan setelah membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Bahkan, kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan. Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede.
Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis. Jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria